Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, dengan program studi teknologi rekayasa perangkat lunak Angkatan 59, kelas B praktikum 2. Kami dari kelompok 4, dan saya Bagus Rika, dan terdapat rekan-rekan saya, Aridian Prasetyo, Fauzi Adista Putra, Cynthia Oktavania, dan Nasir Syafa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pembuatan proyek aplikasi kami dengan judul Antrian Kafetaria. Latar belakang, perkembangan teknologi yang pesat dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar, termasuk dalam hal pemesanan di kafe. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kafe-kafe, seperti antrian pelanggan dan pemesanan makanan. Maka dari itu, kami merancang dan mengembangkan suatu aplikasi pemesanan makanan dan minuman di kafe. Terdapat beberapa tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Yang pertama adalah mengurangi waktu tunggu. Yang kedua adalah pemesanan yang lebih efisien. Yang ketiga adalah terdapat notifikasi dan peringatan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Terdapat beberapa modul dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama adalah Reach, digunakan untuk memberikan efek loading update dan delete. Yang kedua adalah Colorama, digunakan agar output dapat menghasilkan warna yang berbeda. Yang ketiga adalah Tabulat, digunakan untuk mengampilkan data dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir ada Feed Out, digunakan untuk membuat animasi mencetak banner kafetaria. Terdapat beberapa alur penggunaan aplikasi. Yang pertama adalah masuk waiting list, yang kedua adalah cetak waiting list, yang ketiga adalah keluar waiting list, yang keempat adalah input pesanan, yang kelima adalah cetak tetap pesanan, yang keenam adalah update pemesanan, yang ketujuh adalah hapus pesanan, dan yang terakhir adalah exit atau keluar. Selanjutnya adalah database pesanan. Data pesanan disimpan di JSON agar lebih mudah dalam memanipulasi cross data jika ada perubahan pesanan. Dengan menggunakan JSON, data akan terlihat lebih rapi. Selanjutnya adalah menu aplikasi. Ketika program dijalankan, maka akan langsung mencetak menu yang tersedia untuk dipilih oleh user. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam aplikasi yang kami buat. Jadi yang pertama itu ada fitur input waiting list. Nah, pada fitur ini, user akan diminta untuk memasukkan data yang mengantri pada waiting list. Jadi, user hanya perlu memasukkan namanya saja. Jumlah data maksimal pada waiting list ini hanya 7 orang. Lalu yang kedua ada fitur keluar waiting list. Jadi pada fitur ini, user akan dikeluarkan dari antrian jika sudah gilirannya untuk memesan. Ketika sudah keluar dari waiting list, maka user diminta untuk memasukkan ulang namanya, jenis pesanan, dan catatan pesanan. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh visualisasi dari fitur keluar waiting list. Nah, yang ketiga ada fitur cetak waiting list. Jadi pada fitur ini akan mencetak seluruh data yang ada pada antrian waiting list kafetaria. Nah, di bawah ini adalah visualisasi dari waiting list. Nah, yang keempat ada fitur cetak data pesanan. Data pesanan akan disimpan dalam JSON dan isi dari file JSON akan dicetak dalam bentuk tabel menggunakan modul tabulet data dapat lebih mudah dilihat. Nah, di sebelah kiri ini adalah visualisasi dari tabel pesanan kafetaria. Jadi data-datanya akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur update data pesanan. Fitur update data pesanan ini berguna jika ada user yang ingin mengubah pesanannya atau catatan yang ia pesan. Data ini akan diedit dan disimpan kembali pada JSON dengan posisi yang sama. Nah, untuk visualisasinya ada di sebelah kanan sini. Lalu selanjutnya ada fitur delete data pesanan. Fitur delete berguna jika user tidak jadi memesan, maka seluruh data nama, pesanan, dan catatan akan dihapus dari data pesanan. Nah, seperti yang kita lihat dari visualisasi di samping kiri ini, jadi kita itu tinggal memasukkan nomor pesanan yang ingin dihapus, lalu setelah itu kita klik enter, dan data berhasil dihapus. Lalu yang terakhir ada fitur exit. Jadi jika user sudah selesai menggunakan program, maka user dapat keluar dari program dengan fitur ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi queue pada program Cafetaria yang kita buat kali ini.
Namun sebelumnya dalam codingan, pertama kali kita perlu untuk mengimpor beberapa modul yang kita perlukan. Di sini kita mengimpor banner, di mana ini adalah file dari untuk cetak logo pada bagian awal program dimulai. Lalu kita mengimport OS, lalu mengimport time, JSON, tabulate untuk cetak tabel, dan juga rich loading ini dari file richloading.py untuk efek loading. Dan tabulate di sini kita deklarasikan sebagai sebuah variabel di tabel. Lalu di sini kita membuat kelas yang namanya kelas Q, di mana di dalamnya terdapat konstruktor utamanya, yaitu dev init dengan dua parameter self dirinya dan n sama dengan 5, di mana n ini akan berpengaruh pada jumlah kapasitas waiting list yang akan kita buat. Di sini self kapasitasnya waiting list itu mengambil dari n, defaultnya yaitu 5. Jika tidak dideklarasikan jumlah ukuran dari kapasitas waiting list, maka dia otomatis size-nya 5. Namun ketika kita deklarasikan sebagai size-nya yaitu 7, maka dia akan berubah size-nya pun menjadi 7. Di sini ada parameter ID depan, tujuannya untuk menandakan siapakah yang berada di posisi paling depan. Lalu ada ID belakang, menandakan siapakah yang berada di posisi paling belakang. Dan self saat ini untuk menggambarkan ada berapa jumlah antrian yang ada di dalam waiting list. Lalu untuk self data ini, fungsinya untuk menaruh data waiting list yang telah diinputkan oleh user dalam program. Lalu selanjutnya kita buat fungsi DQ. NQ ini, fungsi dari NQ ini adalah untuk memasukkan data ke dalam antrian. Di mana di sini kita mendeklarasikan variabel input antrian sebagai tempat user memasukkan data antriannya dengan format wajib string. Lalu di sini akan mencetak data yang telah kita masukkan itu telah berhasil dimasukkan ke dalam waiting list. Logika jika antrian saat ini kurang dari kapasitas, ini artinya ketika jumlah antrian dalam waiting list itu belum melebihi kapasitasnya, maka dia akan menjalankan logika kedua, yaitu if else dari ketika isi dari waiting listnya masih kosong, maka ID depan dan ID belakang dari waiting list itu masih nol, karena masih kosong dalam antriannya. Namun, jika tidak kosong atau selain daripada itu, maka ID belakangnya dia akan bergeser, bertambah satu. Karena apa? Karena satu ini dia mengambil dari data yang baru saja kita masukkan di baris ini. Setelah ID belakangnya bertambah satu, selanjutnya ID belakang ini akan melakukan pengecekan. Apakah ID belakangnya sama dengan kapasitasnya? Artinya, apakah jumlah antrian yang paling belakang ini udah mentok sampai kapasitas waiting listnya atau belum? Kalau sudah mentok, maka self ID belakangnya menjadi nol, karena sudah tidak dapat lagi menampung antrian setelahnya. Lalu di sini kita deklarasikan self data, mengambil data dengan parameter yang dengan parameter ID belakang ini sebagai tempat menaruh input antriannya. Lalu isi kapasitas dari waiting list ini, isi saat ini akan bertambah satu. Namun jika ternyata melebihi dari batas kapasitasnya, melebihi dari logika if yang pertama ini, tidak memenuhi syarat baris 22 ini, maka dia akan langsung beralih ke logika else baris 31 ini dan mencetak bahwa data yang barusan kita input itu gagal masuk ke dalam waiting list. Karena apa? Karena melebihi dari kapasitas. Dan di sini dia tidak mereturn apapun. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu DQ, di mana fungsi DQ ini berfungsi untuk mengeluarkan data antrian dari waiting list cafeteria. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam mode input data. Di sini kita deklarasikan pertama logika if. Ketika jumlah data dalam antrian ini lebih besar daripada 0 alias tidak kosong, maka dia akan menjalankan kode yang ada di dalam ini. Yang pertama yaitu print. Print untuk mendeklarasikan bahwa kita sudah mengeluarkan data yang ada di paling depan, tentu saja karena ini antrian. Antrian yang paling depan ini sudah dikeluarkan dari waiting list. Selanjutnya, dia akan menjalankan codingan bahwa self ID depannya telah bertambah satu. Bertambah satu itu artinya bergeser kepada orang yang ada di urutan kedua sebelumnya. Jika self ID depannya sama dengan kapasitasnya atau posisi antrian yang berada di paling depan itu sama dengan kapasitasnya, maka self ID depannya menjadi 0. Jadi reset ke 0 kembali. Lalu isi saat ini akan berkurang satu karena kan sudah dikeluarkan dari sini. Karena ini sudah dikeluarkan, maka isi dari waiting list antriannya itu berkurang satu. Lalu sini isi menu ini akan menampilkan jumlah menu atau daftar menu yang kita sediakan kayak roti bakar, kebab, dan lain-lain.
Lalu di sini input data memanggil fungsi input data, di mana di sini setelah user dikeluarkan dari antrian, maka dia akan langsung masuk ke dalam mode memesan. Akan masukkan namanya, pesanannya apa, dan catatannya apa. Namun akan berbeda kondisinya jika ternyata dalam proses mengeluarkan datanya itu, atau jumlah data yang ada dalam waiting list itu kurang dari nol, atau jika tidak mungkin dalam suatu antrian itu nilainya negatif ya, karena tidak mungkin maka dia akan mengeluarkan output gagal mengeluarkan dari waiting list. Selanjutnya di sini dia tidak memberikan apapun. Selanjutnya yaitu fungsi visualisasi. Nah, di mana pada fungsi visualisasikan ini berfungsi untuk mencetak data apa saja yang ada di dalam waiting list. Pertama kita mencetak ini baris 350, fungsinya untuk mendeklarasikan bahwa kita telah masuk ke dalam mode visualisasi waiting list. Pertama kita menggunakan beberapa looping ya, 1, 2, 3, 4, 5 looping ini tujuannya untuk mencetak data agar terlihat lebih rapi. Yang pertama, pada loopingan pertama, di sini berfungsi untuk mencetak eh, indeks, tanda, tanda urutan dalam waiting list. Di sini for i in range self kapasitas. Kalau kapasitasnya 7, maka dia akan berputar, variabel ini akan berputar sebanyak 7 kali. Print 8 8% 8S ini artinya dia mencetak 8 string kosong. Lalu di sini self kapasitas min i-nya itu dia tuh seperti countdown menghitung mundur. Jadi posisi yang paling depan akan cetak di paling kanan, sedangkan yang paling terakhir akan cetak di paling kiri. Setelah mencetak daftar posisinya 1, 2, 3 sampai 7 misalkan, dia akan lanjut ke loopingan kedua. Looping kedua ini dia akan mencetak sebuah string, string berupa garis, garis sambung seperti ini. Ini tujuannya hanya untuk estetika saja, tidak ada fungsi tertentu. Jadi dia hanya melooping biasa, dan bedanya cuma di bagian N ini dia melanjutkannya ke samping ya. Jadi tidak berurutan ke bawah, melainkan setelah looping I ini pertama selesai, looping keduanya akan berlanjut di sebelah kanannya. Berlanjut setelahnya, karena N-nya kita tidak bikin enter. Lalu setelah itu looping ketiganya, nah disinilah baru logikanya mulai berjalan. Di mana di looping ketiga ini akan berfungsi untuk melooping sesuai dengan jumlah kapasitas, namun dikurangin dengan kondisi yang ada di antrian dalam waiting list. Di sini dia masih mencetak baris yang kosongnya, jadi antrian yang kosongnya yang dicetak di sini. Misalkan kapasitasnya 7, dan dalam data antrian itu sudah terisi 3 orang. Berarti di looping ini dia akan mencetak 7 kurang 4, itu 3 putaran yang akan mencetak baris kosong. Ini berpengaruhnya pada bagian sini, spasi atau kosong. Setelah mencetak data yang kosong, selanjutnya akan masuk ke dalam loopingan yang keempat. Di mana looping yang keempat ini dia akan mencetak eh, visualisasi waiting list yang ada datanya atau ada orang yang mengantri di dalamnya. Self isi saat ini karena isinya tadi misalkan kita 3, maka dia akan looping 3 kali. Print 8% S ini maksudnya 8 string, menempatkan posisi 8 string dengan isinya yaitu ini. Self data ini mengambil data dengan indeks belakang dikurangin i. Ini kan hasil dari looping i-nya. Self ID belakangnya dia tuh menghitung mundur karena posisinya kita kan yang paling depan itu berada di kanan. Karena logikanya dibalik saja agar lebih mudah untuk melihatnya. Setelah melooping data yang ada isinya, dia akan mencetak waiting list. Print waiting list ini akan berada di paling kanan juga. Lagi-lagi paling kanan ya karena di bagian N ini kita membuatnya berlanjutnya ke samping, bukan enter ke bawah. Lalu yang terakhir ini print string seperti ini tujuannya sama seperti barisan di atasnya. Yang ini hanya untuk estetika saja, untuk pembatas. Jadi seolah-olah antriannya seperti orang. Seperti itu. Lalu kita masuk selanjutnya ini, deklarasi dari queue-nya tersendiri, dari kelas queue-nya. Seperti yang tadi setelah saya bilang bahwa default nilai n itu berpengaruh pada sini. Ketika ininya tidak diisikan atau kosong, maka nilai n-nya otomatis 5 atau kapasitas maksimal dari waiting saya 5. Tapi ketika kita isi 7, maka secara otomatis dia pun jumlah kapasitasnya berubah menjadi 7. Lalu di sini OS sistemnya clear. Ini fungsinya untuk membersihkan terminal agar terlihat lebih clean saja saat program jalankan. Lalu di sini print cetak logo, ini fungsinya untuk memanggil
fungsi tag logo yang berada di dalam folder banner.py ini. Ini hanya untuk mencetak judul kafetaria saja. Lalu di sini ada fungsi isi menu, di mana isi menu ini dipanggil ketika input data pesanan di bagian ini, baris 42. Isi menu ini mencetak menu apa saja yang kita sediakan. Nah, di sini ada roti, kebab, donat madu, kentang goreng, roti bakar, dan pisang keju. Seperti itu. Baik, selanjutnya pada line 83, div menu di sini untuk mendefinisikan fungsi menu, di mana pada fungsi menu ini terdapat 7 pilihan opsi yang dapat dipilih oleh user. Lalu pada line 98 hingga 103, di sini terdapat perintah input opsi di mana user diminta untuk memasukkan opsi yang diinginkan. Lalu in input di sini digunakan untuk memastikan bahwa input yang diterima dari user merupakan angka. Pada line ini terdapat perulangan while true yang berguna untuk menangani kesalahan input di mana jika user memasukkan input yang bukan angka, maka program akan mencetak pesan kesalahan dan kemudian user diminta untuk memasukkan kembali input yang benar. Setelah opsi yang dipilih oleh user valid, selanjutnya terdapat perintah pernyataan if-else untuk memproses pilihan opsi yang diinput oleh user. Seperti halnya pada line 105 hingga 115, di sini jika kita memilih opsi 1, maka program akan mencetak kalimat ini opsi 1 dan kemudian melakukan perulangan while true, di mana dalam perulangan tersebut akan mencetak fungsi enqueue dan kemudian user diberikan pilihan apakah ingin menambah antrian lagi atau tidak. Input dari user akan terus diminta hingga user memilih opsi N. Setelah itu, program akan melakukan fungsi os.system.cls, di mana fungsi ini berguna untuk membersihkan layar konsol, dan kemudian setelah itu program akan menampilkan kembali menu utama. Lalu pada line 119 hingga 170, di sini dilakukan kembali perintah yang sama, halnya seperti pada line 105, sesuai dengan opsi yang dipilih oleh user. Terakhir, pada line 172, return di sini berfungsi untuk mengembalikan sebuah string kosong. Dan selanjutnya, pada line 175, di sini akan mendefinisikan fungsi input data, di mana fungsi ini akan meminta user untuk memasukkan data berupa nama, pesanan, dan catatan, yang kemudian data tersebut disimpan dalam variabel nama, pesanan, dan catatan. Setelah itu, pada line 180, variabel file path akan diinisialisasikan dengan nilai string data.json. Kemudian pada line 182 hingga 188, pada line ini dilakukan blok try except, di mana hal ini berfungsi untuk membaca file JSON yang sudah ada. Dalam blok try, file JSON dibuka dengan metode read, yang kemudian variabel datanya dimuat menggunakan fungsi JSON.load. Yang kemudian pada line 186 menyatakan jika file tidak ditemukan, maka blok except akan dieksekusi dan kemudian variabel data diinisialisasikan dengan struktur data awal yang sesuai. Selanjutnya pada line 190 hingga 200, pada line ini terdapat pembuatan dictionary guna menyimpan data yang telah diinput. Yang kemudian pada line 196, pada line ini guna menambahkan new data ke dalam daftar list yang disimpan di dalam kamus data dengan kunci data pesanan. Setelah itu pada line 199 hingga 200, pada line ini guna membuka file JSON yang ditentukan oleh file path yang menggunakan metode write, dan kemudian JSON.time di sini digunakan untuk menulis data dalam format JSON ke dalam file yang telah dibuka sebelumnya. Terakhir, pada line 202, fungsi ini untuk menggambarkan pesan sebagai umpan balik bahwa proses input data telah berhasil. Selanjutnya pada line 205, pada line ini program akan mendefinisikan fungsi read all data atau guna mencetak data pesanan. Selanjutnya pada line 206, terdapat fungsi perintah OS System CLS, yaitu guna membersihkan konsol layar. Yang selanjutnya pada line 207, variable file path akan diinisialisasikan dengan nilai string data.json. Lalu pada line 209 hingga 213 dilakukan proses blok try except, di mana dalam blok try di sini file JSON akan dibuka menggunakan metode read yang kemudian data JSON-nya dimuat dalam variable data. Lalu pada line 212 terdapat blok except, di mana blok tersebut akan dieksekusi apabila file yang diinginkan tidak ditemukan. Pada pengeksekusi blok except di sini, program akan mengembalikan pesan berupa tidak ada pesanan. Lalu pada line 215 hingga 224, pada if data pesanan in data di line 215 ini, guna melakukan pengecekan apakah data tersebut terdapat kunci data pesanan dalam variabel data.
di mana jika terdapat data pesanan tersebut, variable table pada line 216 akan diinisialisasikan sebagai sebuah daftar kosong. Kemudian pada line 217, terdapat perulangan for yang dilakukan untuk setiap pesanan yang diperoleh dan ditambahkan sebagai daftar list baru dalam tabel yang berisi nomor, nama, pesanan, serta catatan. Lalu pada line 212, variable headers di sini berfungsi untuk menginisialisasikan sebagai sebuah daftar yang berisi judul dari kolom tabel. Lalu pada line 221, pada line ini akan mencetak judul dari tabel tersebut. Kemudian pada line 222, terdapat fungsi tabulet yang digunakan untuk menghasilkan tabel yang lebih rapi dan dikelompokkan. Selanjutnya pada line 223 hingga 224, terdapat percabangan else di mana jika kondisi data yang dicari kosong, maka akan mengabaikan pesan tidak ada data pesannya. Selanjutnya pada line 228, terdapat pendefinisian fungsi update data. Kemudian pada line 240 hingga 249, pada line ini terdapat percabangan if and if di mana pada line 240 dilakukan sebuah pengecekan jika tidak terdapat data pesanan dalam variabel data, maka program akan mencetak sebuah pesan tidak ada data, dan kemudian user diminta untuk menekan tombol enter. Selain itu, pada line 246, jika terdapat data pesanan dalam data, maka variable table akan diinisialisasikan sebagai sebuah daftar kosong. Kemudian terdapat perulangan for, di mana perulangan ini dilakukan untuk setiap pesanan yang diperoleh dan ditambahkan sebagai daftar list baru ke dalam tabel yang berisi nomor, nama, pesanan, serta catatan. Selanjutnya pada line 251 hingga 253, pada line ini terdapat variable headers yang berfungsi untuk menginisialisasikan sebagai sebuah daftar yang berisi judul kolom tabel. Kemudian pada line 252, program akan mencetak sebuah judul tabel yang kemudian menggunakan fungsi tabulet di line 253 guna mencetak tabel data pesanan dengan format yang rapi dan dikelompokkan. Lalu pada line 256 hingga 261, dilakukan perulangan while true guna meminta user menginput sebuah nomor pesanan yang ingin diperbarui. Jika user memasukkan sebuah inputan yang bukan angka, maka program akan mengeksekusikan sebuah blok except di mana pada proses pengeksekusian blok ini, program akan mencetak sebuah pesan kesalahan. Oke, baik. Jadi kita masuk ke tampilan dari delete. Nah, jadi saya akan jelaskan code dari tampilan delete ini setiap baris per baris ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung saja. Dan selanjutnya saya akan jelaskan yang pertama itu pada line 294. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya dari code menu tampilan ya teman-teman. Dan kita langsung saja mulai dari line 294. Nah, pada line 294 ini dia itu membuat fungsi delete data tanpa parameter ya teman-teman. Dan selanjutnya itu di line 295 ini, dia itu memanggil perintah sistem CLS untuk membersihkan layar konsol. Nah, ini tuh hanya berlaku di lingkungan Windows, teman-teman. Jika Anda menggunakan sistem operasi lain, mungkin perlu mengganti CLS dengan perintah yang sesuai. Nah, selanjutnya itu di line 296. Di line 296 ini, dia itu mendefinisikan variabel file path yang menyimpan jalur file JSON yang akan dibaca dan juga akan diubah, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di line 294. Nah, di line 294 ini dia itu memulai blok thread except untuk menangani kemungkinan exception yang mungkin terjadi saat membaca file, teman-teman. Dan selanjutnya ini di line 300. Nah, di line 300 ini dia itu membuka file JSON dalam mode baca dan menyimpannya ke dalam variabel file menggunakan blok konteks. Nah, dalam blok ini file JSON akan dibaca ya teman-teman. Selanjutnya itu di line 301. Nah, di line 301 ini dia itu membaca file JSON menggunakan fungsi JSON load dan menyimpannya dalam variabel data ya teman-teman. Dan selanjutnya ini di line 302. Nah, di line 302 ini dia itu menangani exception jika file itu tidak ditemukan, teman-teman. Selanjutnya ini di line 304. Nah, di line 304 ini dia itu mengembalikan pesan
bahwa tidak ada data pesanan jika file tidak ditemukan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di line 305. Nah, di line 305 ini dia itu memeriksa apakah panjang data pesanan dalam variabel data itu adalah 0 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 306. Nah, di line 306 ini dia itu mencetak pesan bahwa tidak ada data pesanan ya, teman-teman. Selanjutnya itu di line 307. Nah, di line 307 ini dia itu menunggu pengguna itu menekan tombol enter, teman. Nah, selanjutnya ini di line 308. Di line 308 ini dia itu membersihkan layar konsol menggunakan perintah sistem CLS, teman-teman. Selanjutnya ini di line 309. Di line 309 ini dia itu mencetak hasil pemanggilan fungsi menu untuk kembali ke menu utama. Nah, saja ini di line 310. Nah, di line 310 ini dia itu memeriksa apakah data pesanan ada dalam variabel data seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 311. Di line 311 ini dia itu membuat list kosong untuk menyimpan data dalam bentuk tabel, teman. Selanjutnya ini di line 312. Di line 312 ini dia itu um, melakukan loop untuk setiap pesanan. Nah, dalam data pesanan menggunakan fungsi enumerate. Nah, variabel i ini akan menjadi nomor urut dan variabel pesanan akan berisi data pesanan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 311. Di line 311 ini dia itu um, menambahkan baris baru ke tabel dengan nomor urut, nama pesanan, pesanan, dan juga catatan, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 315. Di line 315 ini membuat list headers yang berisikan label untuk setiap kolom dalam tabel, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 316. Nah, di line 316 ini dia itu mencetak judul tebal dari pesanan, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 317. Di line 317 ini dia itu mencetak tabel menggunakan fungsi tabulet dari modul tabulet, teman-teman. Nah, tabel ini akan menggunakan headers dan format fancy guard, teman-teman. Nah, selanjutnya ini langsung saja kita masuk ke baris 321. Nah, di baris 321 ini dia itu memulai loop yang akan berjalan terus-menerus sampai kondisi di dalamnya itu terpenuhi atau ada break statement, teman-teman. Nah, saja ini di line 322. Di line 322 ini dia itu memulai blok except untuk menangani kemungkinan exception itu mungkin terjadi saat mengambil input dari data pengguna, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 323. Di line 323 ini dia itu meminta pengguna itu memasukkan nomor pesanan yang ingin dihapus dan mengkonversi input tersebut menjadi tipe data integer. Nah, nilai yang dimasukkan itu akan disimpan dalam variabel index. Nah, selanjutnya itu pada line 324. Pada line 324 itu dia menghentikan loop while dan melanjutkan eksekusi program ke baris selanjutnya jika tidak ada exception yang terjadi, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 325. Di line 325 ini dia itu menangani exception jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, yaitu bukan angka. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ini kita lanjut aja ke line 326. Nah, di line 326 ini dia itu mencetak pesan bahwa input harus berupa angka, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke line 328. Di line 328 ini memeriksa apakah nilai indeks berada dalam rentan yang valid untuk indeks data pesanan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di line 329. Di line 329 ini dia itu menghapus pesanan dari data pesanan menggunakan metode POP, teman-teman, dan dengan indeks yang dihitung berdasarkan indeks pengguna yang dikurangi 1 karena indeks dimulai dari angka 0, teman-teman. Nah, selanjutnya itu pada line 322. Pada line 322 ini dia itu membuka file JSON dalam mode tulis dan menyimpannya dalam variabel file menggunakan blok konteks. Nah, dalam blok ini
file JSON akan ditulis ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 333. Di line 333 ini, dia itu menulis data yang telah diperbarui ke dalam file JSON menggunakan fungsi JSON dump. Indentasi 4 ini digunakan untuk memberikan format yang lebih mudah dibaca. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 355. Di line 355 ini dia itu mencetak output dari fungsi delete loading yang mungkin berisi animasi atau pesan status teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 336. Di line 336 ini dia itu mengembalikan pesan bahwa data pesanan berhasil dihapus. Nah, selanjutnya itu di line 338. Di line 338 ini, dia itu mengembalikan pesan bahwa nomor pesanan yang dimasukkan itu tidak valid, teman-teman. Saja itu di line 340. Di line 340 ini, di line 340 ini dia itu mengembalikan pesan bahwa tidak ada data pesanan jika tidak ada data pesanan yang ditemukan. Seperti itu, teman-teman. Saja itu di line 343 ini, dia itu mencetak hasil pemanggilan fungsi menu untuk mengembalikan ke menu utama, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya dari code cetak logo. Kita mulai saja untuk di line nomor 1. Nah, di line nomor 1 ini dia itu menjelaskan bahwa mengimpor fungsi sleep dari modul time. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk memberikan jeda waktu dalam detik ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di line nomor 2. Di line nomor 2 ini dia itu mengimpor fungsi set out dari modul SJS. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mengontrol output standar, teman-teman. Selanjutnya ini di line nomor 3. Di line nomor 3 ini, dia itu mengimpor modul OS. Modul ini itu menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, dalam hal ini digunakan untuk membersihkan layar konsol. Nah, selanjutnya itu di line nomor 5. Di line nomor 5 ini, dia itu mengimpor semua fungsi dari modul Colorama. Nah, Colorama ini digunakan untuk memberikan warna ke teks yang akan dicetak di konsol, teman. Nah, selanjutnya ini di line nomor 7. Di line nomor 7 ini dia itu membuat fungsi cetak logo dengan satu parameter. Nah, parameternya itu n, teman-teman. Selanjutnya ini di line nomor 8. Di line nomor 8 ini dia itu dijelaskan bahwa memanggil perintah sistem CLS untuk membersihkan layar konsol. Nah, ini tuh hanya berlaku di lingkungan Windows. Jika teman-teman menggunakan sistem operasi lain, mungkin perlu mengganti CLS dengan perintah yang sesuai ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line nomor 10. Di line nomor 10 ini dia itu membuat variabel logo yang berisi string, berisi teks untuk mencetak logo, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line nomor 18. Di line nomor 18 ini dia itu memulai loop for untuk setiap karakter i dalam logo, teman-teman. Nah, saya ini di line nomor 19. Di line nomor 19 ini dijelaskan mencetak teks dengan warna hijau terang atau lightrin.x. Nah, menggunakan metode print dari modul Colorama. Nah, dari pengaturan dari pengaturan n ini, dia itu digunakan untuk mencegah karakter baru ditambahkan setelah setiap karakter ya, teman-teman. Jadi ini di line 20. Di line 20 ini, dia itu mencetak karakter i tanpa karakter baru. Nah, setelahnya itu setout.flush kemudian digunakan untuk memastikan output segera ditampilkan di dalam konsol, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line nomor 21. Di line nomor 21 ini dia itu memastikan output segera ditampilkan di konsol tanpa menunggu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line nomor 22. Di line nomor 22 ini dia itu menunda eksekusi selama n detik ya, teman-teman. Nah, jadi di line nomor 23 ini dijelaskan bahwa mengatur warna teks itu kembali ke putih terang. Nah, di sini dijelaskan mengatur warna teks kembali ke putih terang atau like white.x. Nah, setelah selesai mencetak logo. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini di line nomor 24. Di line nomor 24 itu dia tuh mengembalikan string kosong. Nah, fungsi ini itu tidak mengembalikan nilai yang berguna dan hanya digunakan untuk memberikan indikasi bahwa cetakan logo selesai. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Kita masuk ke menu atau tampilan dari loading ya, teman-teman. Nah, di sini
pada tampilan efek loading, bisa dibilang seperti itu. Dari tampilan efek loading ini kita akan jelaskan dari setiap baris per baris code yang akan saya tampilkan. Nah, di sini tuh sudah terlihat tampilannya dari code efek loading ini, dan kita langsung saja mulai untuk jelaskan dari setiap baris per baris code-nya ya teman-teman. Dan kita mulai pada line yang nomor pertama. Nah, pada line nomor 1 ini dia itu mengimpor kelas konsol dari modul reach console. Nah, ini jadi pada line pertama ini digunakan untuk mengatur output konsol dengan berbagai fitur seperti warna dan juga format teks. Nah, selanjutnya ini di line nomor 2. Di line nomor 2 ini mengimpor fungsi sleep dari modul time. Nah, fungsi ini digunakan untuk memberikan jeda waktu dalam detik, teman-teman. Nah, antara iterasi dalam loop ya. Jadi, seperti itu. Untuk line nomor 3, ini dia itu mengimpor semua fungsi dari modul kolorama. Nah, jadi kolorama ini digunakan untuk memberikan warna ke teks yang akan dicetak di konsol ya, teman-teman. Selanjutnya ini di tampilan atau di line nomor 6. Di line nomor 6 ini dia itu membuat objek konsol yang akan digunakan untuk mengatur output dari konsol ya teman. Nah, jadi di line nomor 8 ini um, dia itu membuat fungsi delete loading yang akan yang akan menghapus data teman-teman. Nah, jadi itu di line nomor 9. Di line nomor 9 ini membuat daftar data dengan elemen 1, 2, dan juga 3. Nah, saja ini di line nomor 10. Di line nomor 10 ini dia itu memulai blok konteks untuk menampilkan status dalam output konsol dengan teks menghapus data dengan warna tebal hijau ya teman-teman. Nah, di sini itu di line nomor 11, ini dia itu memulai loop while yang akan berjalan selama ada elemen dalam daftar data teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line nomor 12. Di line nomor 12 ini dijelaskan menghapus elemen pertama dari daftar data dan menyimpannya ke dalam variabel 6. Nah, selanjutnya ini di line nomor 13. Di line nomor 13 ini menunda eksekusi selama 1 detik gitu teman-teman. Jadi di line nomor 16. Di line nomor 16 ini yaitu mencetak pesan data berhasil dihapus dengan teks tebal merah menggunakan metode log dari objek konsol, teman-teman. Baris ini akan dijalankan setelah semua elemen dalam daftar data itu dihapus. Nah, fungsi ini kemudian mengembalikan string kosong seperti itu, teman-teman. Pada line di 16 ini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lanjut di line nomor 18. Di line nomor 18 ini dia itu membuat fungsi update loading yang akan mengupdate data ya teman-teman. Saya ini di line 19. Di line 19 ini dia itu membuat daftar data dengan elemen 1, 2, dan juga 3. Saya itu di line nomor 20. Di line nomor 20 ini dia itu memulai blok konteks untuk menampilkan status dalam output konsol dengan teks mengupdate data dengan warna tebal hijau teman-teman. Saya ini di line nomor 21. Di line nomor 21 ini dia itu memulai loop while yang akan berjalan selama ada elemen dalam daftar data. Nah, selanjutnya itu di line nomor 22. Di line nomor 22 ini dia itu menghapus elemen pertama dari daftar data dan menyimpannya dalam variabel 6. Nah, selanjutnya ini di line 23. Di line 23 ini dia ini menunda eksekusi selama 1 detik, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di line 26. Di line 26 ini dia itu mencetak pesan data berhasil diupdate dengan teks tebal biru menggunakan metode log dari objek konsol. Nah, baris ini akan dijalankan setelah semua elemen dalam daftar data itu diupdate, teman-teman. Nah, fungsi ini kemudian mengembalikan string kosong seperti itu. Kita langsung saja mendemokan dari code yang kami buat. Oke, mungkin bisa langsung saja. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Di sini tuh kita ada opsi, ada 7, ya kan? Nah, di 7 ini mungkin bisa dilihat teman-teman. Di sini tuh ada opsinya. Yang pertama itu ada input data waiting list. Dan selanjutnya ada hapus data waiting list. Selanjutnya ada cetak data waiting list. Selanjutnya ada cetak semua data pesanan.
Dan selanjutnya tuh ada update data pesanan, dan sudah ada hapus data pesanan, dan juga exit. Nah, mungkin kita mulai aja langsung ke opsi pertama ya, teman-teman. Ya, silakan. Satu. Nah, jadi pada opsi pertama ini, dia ini menginput data untuk waiting list, teman-teman. Nah, di sini kan ada tampilan masukkan data antrian. Oke, silakan masukkan data antrian. Ya, nah di sini untuk masukkan data antrian itu kita tuh berupa nama, teman-teman. Nah, jadi masukkan data antrian itu kita untuk mengantri dari pesanan yang akan kita pesan gitu, teman-teman. Oke, next. Silakan. Nah, di sini tuh ada tampilan lagi ingin menambah antrian lagi. Nah, di sini tuh ada opsi yes atau no. Nah, mungkin untuk ini kita akan coba lagi mungkin di yes. Nah, untuk di kita misalnya opsinya kita menekan tombol IE atau yes, dia itu akan memasukkan data antrian lagi. Nah, jadi untuk data antrian yang pertama itu sudah masuk dan selanjutnya kita mengantri lagi dan juga memasukkan data antrian lagi. Oke, silakan. Ya, di next. Nah, di sini tuh jika ingin menambah antrian lagi maka akan memilih opsi yes atau Y, dan mungkin kita langsung aja memasukkan opsi yang no. Nah, untuk selanjutnya ini, jika sudah masukkan data antrian lagi dan masuk ke no itu, nah jadi kita masuk lagi ke opsi yang selanjutnya lagi, teman-teman. Nah, untuk yang tadi itu kita udah masuk ke dalam data antrian dari waiting list, teman-teman. Nah, sehingga mungkin masuk aja ke opsi di nomor 2. Ya, nah di sini bisa dilihat ada tampilannya Ari dikeluarkan dari data waiting list. Nah, di data waiting list ini Ari itu udah dikeluarin dari data waiting list. Nah, jadi itu dia itu dari yang tadi menunggu. Nah, sekarang itu dia bisa memesan, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja bisa memesan, masukkan nama. Ya, silakan Ari. Selanjutnya, nah di sini tuh ada masukkan pesanan. Nah, di sini tuh kita pilih menu pesanannya. Di sini tuh ada pertama itu ada roti, ada kebab, ada donat madu, ada kentang goreng, ada roti bakar dan juga ada pisang, pisang keju. Nah, mungkin opsinya di nomor kita pilih di nomor 5. Ya. Nah, di menu di sini tuh ada tampilan masukkan catatan. Nah, sini tuh bisa masukkan catatan, bisa roti bakar. Kita catatannya itu jangan gosong-gosong gitu. Ya, next, silakan. Nah, jadi di sini tuh data pesanan berhasil ditambahkan gitu, teman-teman. Ya, silakan next lagi. Nah, jadi selanjutnya ini yang tadi sudah di opsi kedua, mungkin kita langsung aja masuk ke cetak data waiting list. Ya, nah bisa lihat teman-teman, tadi yang tadinya Ari itu menunggu dan tadi sudah dipesan, maka menu tampilannya maka bagus ini masih dalam waiting list karena pesanan Ari itu masih dibuat, teman-teman. Jadi si bagus ini dia tuh masih waiting list, teman-teman. Oke, next. Ya, mungkin langsung aja masuk ke opsi keempat. Nah, oke. Jadi dari menu yang Ari sudah pesan itu, nah di sini tuh ada cetak pesanan. Nah, di cetak pesanan ini bisa dilihat yang tadi sudah kita masukkan namanya Ari, pesanannya itu roti bakar, dan selanjutnya itu catatannya jangan gosong-gosong. Nah, di sini bisa terlihat sudah tampil, teman-teman ya. Oke, mungkin next. Ya, mungkin kita akan mengupdate. Misal Ari itu kayak, aduh kayaknya ada tambahan lagi deh. Nah, mungkin kita update lagi, mungkin di mulai 5. Nah, di sini itu kita akan masukkan nomor pesanan yang akan diperbarui. Nah, di sini karena masih ada Ari, kita update dari menu Ari. Next. Nah, di sini tuh kita masukkan nama baru, bisa masukkan nama baru. Misal masukkan nama barunya namanya Ajay. Ya. Nah, di sini tuh kita bisa masukkan pesanan baru. Nah, oke, mungkin tadi ada menunya, masukkan pesanan baru itu roti, roti aja. Ya, silakan lanjut lagi. Nah, masukkan catatan. Nah, untuk misal catatannya itu rotinya jangan lembek. Ya, oke, next. Nah, di situ ada tampilan mengupdate data. Nah, di situ ada data berhasil diupdate.
Oke, next, enter. Ya, silakan bisa diperlihatkan tampilannya untuk. Nah, di sini bisa lihat teman-teman tampilannya. Nah, untuk tampilannya tadi kan ada namanya Ari dan di situ ada roti bakar dari catatannya itu jangan kosong-kosong. Tapi setelah diupdate yang tadi sudah diberikan datanya, maka di tampilan ini akan terupdate teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, oke, mungkin next. Nah, selanjutnya ini ada di opsi 6 yaitu hapus data pesanan. Nah, mungkin bisa langsung. Ya, di masukkan nomor pesanan yang akan ingin Anda hapus. Nah, di sini mungkin ada satu doang. Oke, silakan hapus dulu. Nah, di sini kita akan menunggu tampilan dari di sini ada bacaan data berhasil dihapus. Oke, enter. Ya, silakan bisa diperlihatkan tampilannya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, yang tadi tampilannya ada dari nama, dari pesanan, dan juga dari catatan. Dan di sini jika kita pencet untuk opsi hapus data, maka pada tabel pesanan kafetaria ini sudah tidak ada ya teman-teman ya. Ya, mungkin bisa next lagi. Ya, kita mungkin masuk ke menu opsi 7, exit. Nah, jadi jika kita memencet untuk opsi 7, maka program akan selesai. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi pemesanan pada kafe ini dapat bermanfaat dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam pemesanan menu makanan dan minuman di sebuah kafe. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.